Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pada maghrib kali ini saya ingin menyampaikan tentang betapa sunnatullah tentang ujian itu berlaku dari masa ke masa, ya. Bahwa peradaban Islam itu dibangun dengan pengorbanan, dengan darah, ya. Dengan tentu darah dan pengorbanan itu dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin yang dibentuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kepribadiannya itu luar biasa. Sehingga ketika periode Mekah, Rasulullah itu membangun manusia, bukan membangun sistem, bukan membangun struktur kekuasaan, tapi membangun manusia yang kuat untuk menopang peradaban. Baik jamaah rahimakumullah, kita mulai saja dari ayat surah Al-Ankabut ayat kedua, ya. Bahwa keimanan yang sejati itu memang tidak pernah lepas dari ujian, ya. Artinya Allah menciptakan mukmin itu dengan karakter memang siap diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya. Apakah manusia mengira ayyutraku, mereka dibiarkan begitu saja, ayyaqulu amanna, mereka mengatakan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji, ya. Artinya jamaah rahimakumullah, Allah menghendaki bahwa generasi mukmin itu yang dibangun dengan darah perjuangan dan pengorbanan itu memang orang-orang yang sudah siap menerima konsekuensi keimanan, ya. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merinci dalam satu kalimat yang memberikan arti yang sangat dalam, bahwa tiap-tiap orang itu akan menghadapi ujiannya sendiri-sendiri, ya. Bahwa setiap orang akan berhadapan dengan model ujiannya, bisa bentuknya kesenangan, bisa bentuknya kesusahan. Sehingga manakala Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min, ya, sungguh mengherankan perkara seorang mukmin itu, ajib, ya, istimewa, mengherankan, ya. Perkara seorang mukmin itu amat istimewa, mengherankan sekali. Inna amrahu kullahu khair, karena sesungguhnya semua urusannya pasti berujung pada kebaikan. Tidak ada urusannya mukmin itu terus jadi elek, itu tidak ada sebenarnya. Kalau mengikuti kaidah dan petunjuk Rasulullah SAW, pasti berujung pada kebaikan. Walaisa dzaka illa lil mu'min, dan keadaan itu tidak dimiliki kecuali dia orang yang mukmin.
orang yang memiliki keimanan yang pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh konsekuensinya. Karena ketika seorang sudah meyakini bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya dia hanya meminta pertolongan dan meminta segala macamnya itu hanya kepada Allah. Ya, tidak seperti yang terjadi di beberapa tempat di negeri kita ini ya, mintanya sama genderuwo misalkan, minta sama Gunung Kemukus di Sragen sana. Ada yang pernah ke sana, Pak? Kalau ke Sragen saya mesti lewat, kalau pulang ke Banjarnegara kan mesti lewat Sragen, tapi orang tahu mampir. Ya. Di Gunung Kemukus itu, masya Allah itu kalau ngelihat beritanya ya perbatasan Ngawi Sragen itu ya, ada yang jalur Pak Husni berarti Staurono gitu, langsung nyebut Ngawi. Jadi yang mbuh Ngawi mbuh Sragen terserah bupatine lah di PND gitu, dosone tapi karena di situ seperti difasilitasi sama. Ya. Orang datang ke situ itu cari bukan taat kepada Allah. Kalau datang ke situ untuk beribadah, ya bertauhid itu tidak apa-apa. Tapi datang ke situ untuk melakukan ritual yang justru bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua urusan orang mukmin itu pasti berujung pada kebaikan. Tidak ada yang tidak baik, ya. Meskipun perspektif manusiawi mengatakan itu jelek, ya kehilangan duit 1,2 miliar masuk api, ya mesti orang menganggap ini musibah, elek, tidak menyenangkan. Ya. Suatu hari ada seorang cerita, masih hangat ini ceritanya, kehilangan duit 1,2 miliar, ya dihapusilah gitulah kira-kira. Ada orang dipercaya untuk memegang satu urusan, kemudian hilang duit itu, dibawa kabur, dibawa lari. Ya dalam situasi yang seperti ini, apa respon yang pertama kali kemudian terucap dari seorang mukmin? Tubuh itu merespon seperti apa? Apakah gebrak meja, apakah melempar sandal, apa ya idoni atau bagaimana, itu terserah. Respon bagi seorang mukmin itu, kata Rasulullah SAW, inna sabra inda sadmatil ula, ya sesungguhnya kesabaran itu letaknya pada pukulan pertama. Yo detik pertama dia mendapatkan peristiwa itu, musibah itu, keadaan itu, apa yang kemudian menjadi respon spontan dia. Nah, itulah sabar letaknya di situ. Tapi lebih serong dino, telung dino, aku sabar. Itu sabar bukan di situ, yaitu bagian dari sabar. Tapi sabar yang sesungguhnya itu letaknya di saat pertama kali. Bagaimana respon kita, respon lisan kita, respon ekspresi kita, respon ya anggota tubuh kita seperti apa. Menangis itu ya, itu juga respon tubuh kita, respon fisik kita, karena ada suasana batin ya yang merasakan sesuatu. Ya. Tidak dikongkon nangis, ya nangis ya. Karena ada suasana hati, artinya psikis kita itu mempengaruhi fisik kita. Kakek pikiran ya fisiknya ya ambruk. Ya, jadi fisik kita juga dipengaruhi dari psikis kita. Disadari atau tidak, diakoni atau tidak, nanti tanya Pak Dokter itu. Ya, mental kita itu, makanya Rasulullah SAW membangun mentalitas seorang mukmin itu dengan kalimat yang luar biasa. Inna amrahu kullahu khair. Urusannya wong mukmin itu mesti apik. Gak ono sing elek. Pasti ujungnya adalah baik. Ya. Sekalipun dalam perspektif mata manusia, ya kehilangan 1,2 miliar tadi ya mesti sedih, mesti nggak enak, mesti susah gitu ya. Tapi bagi seorang mukmin lagi-lagi Allah menjanjikan inna ma'al usri
yusra. Ya, ditakdirkan ada musibah, ya ada saja bantuan, ada saja kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk keluar dari masalah itu. Ada saja cara Allah kemudian mendekatkan kita pada kemudahan-kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya walhasil 1,2 M tadi sudah selesai ya dengan segala bantuan dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur-jalur ya yang Allah anugerahkan kepada seorang mukmin itu. Karena keyakinannya kalau sudah mentok itu ya sudah mentok, ikhtiar manusiawi itu sudah ya sepertinya mustahil. Ya kembali kepada Allah yang maha kuasa, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan ujian itu ya, Allah menyebutnya di dalam surah Al-Ankabut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah ya. Dan kami uji kalian bisyarri dengan kesusahan, wal khairi dan kebaikan ya. Jadi susah ataupun senang itu dua-duanya adalah materi ujian ya, bahan ujian. Jamaah rahimakumullah. Jadi istimewa perkaranya seorang mukmin itu, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka illa lil mu'min. Tidak ada keadaan kecuali bagi seorang mukmin. Inna sobatus sarra'u syakara, kalau dia menimpa dirinya adalah satu kesenangan, kebahagiaan dan kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan, maka bersyukurlah dia. Ya, memanfaatkan yang Allah anugerahkan itu untuk ketaatan. Kemudian kalau in asabatu dharra, kalau ditimpa kesusahan, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu. Nah, jamaah rahimakumullah, ini adalah poin yang penting, bahwa energi yang besar yang disuntikkan Rasulullah kepada pikiran kita, bahwa rasa syukur dan kesabaran itu modal yang penting untuk menghadapi segala sesuatu, segala cuaca, segala iklim ya, iklim kehidupan. Ya disadari atau tidak, itu adalah Rasulullah SAW sudah memberikan keteladanan kepada kita. Apalagi kalau kita melihat bagaimana keadaan para sahabat di awal dakwah Rasulullah, kemudian mendapatkan tekanan fisik yang luar biasa. Rasulullah belum punya kekuatan untuk melakukan perlawanan. Andai ketika Rasulullah saat itu memaksakan diri melakukan perlawanan, ya, sementara yang bersih tegang adalah dari kalangan Bani Hashim, dari kalangan Bani Khuza'ah atau dari Makhzum, nanti yang terjadi adalah pembelaan kepada suku, bukan memperjuangkan atau menegakkan kalimat Allah. Framingnya yang terjadi boleh jadi adalah, wah ini perang suku ini. Makanya Rasulullah belum diizinkan untuk melakukan perlawanan, sehingga ketika sahabat Khabbab ibn al-Arth ya memberikan apa ya, bukan keluhan, ya Rasulullah, apa kita nggak minta tolong aja sama Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penderitaannya yang luar biasa. Sahabat Khabbab itu dinyonyok besi panas di punggungnya. Bisa dibayangkan, ketetesan lilin aja kita sudah, waduh panas-panas itu, apalagi ini di stempel pakai besi panas di punggungnya. Alhamdulillah. An Khabbab ibn al-Arth qala, dari sahabat Khabbab ibn al-Arth, dia berkata, syakauna ila Rasulillah, kami mengadu kepada Rasulullah SAW, wa huwa mutawassidun burdatalahu, beliau sedang dalam keadaan berbaring dan berselimut ya, fi dhillil Ka'bah, di dekat Ka'bah. Faqulna, lalu kami berkata, ala tastansiru lana, tidakkah engkau ingin memintakan pertolongan kepada Allah untuk menolong kami ya Rasulullah? Ala tad'u lana, tidakkah engkau ingin mendoakan kepada kami ya Rasulullah?
yang sudah mendapatkan tekanan fisik yang luar biasa. Kalau sebelumnya Sumayyah dengan Yasir dan putranya juga dinasihati oleh Rasulullah SAW, sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, bersabarlah wahai keluarga Yasir karena bagimu janji Allah bagi kalian adalah surga. Ya. Kepada sahabat Khobab, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, qad kana min qablikum yu'khadur rajul fayughfaru lahu fil ard. Dulu ya, orang-orang sebelum kalian mereka juga disiksa ya. Makanya di ayat tadi di surah Al-Ankabut ayat ketiga, walaqad fatannal ladzina min qablikum ya, dan sungguh telah ya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Supaya diketahui, artinya tamyiz ini memisahkan barisan Rasulullah dari orang-orang yang memang oportunis pengen cari aman atau orang yang benar-benar meyakini kebenaran Rasulullah SAW. Jadi fase ini fase saringan, orang-orang yang benar-benar serius memegang akidahnya atau sekedar cari keuntungan di saat mereka melihat ini ada kesempatan ini mendapat perlindungan, mendapatkan fasilitas dan seterusnya. Karena itu Khobab dinasihati oleh Rasulullah SAW dengan mendeskripsikan, menggambarkan wong-wong lawas biyen ya diuji. Bukan hanya kita, bukan hanya engkau, bukan hanya kita yang sekarang hidup. Dulu-dulu juga orang-orang terdahulu sudah mengalami hal tersebut. Bahkan yu'khadur rajul fayughfaru lahu fil ardi. Seorang kemudian mendapatkan perlakuan digali sebuah lubang lalu dikubur dia. Fayuj'alu fiha, lalu ditanam dia. Fayuja'u bil minsyar, lalu datang orang membawa gergaji, digorok ya. Fayudha'u ala ra'sihi, lalu diletakkan di atas kepalanya, digeraji Pak ya, dibelah. Fayushakku bisnaini, lalu terbelah menjadi dua. Bisa dibayangkan ya, penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang lebih dahulu beriman ya. Nah, ini kan kembali lagi tadi bahwa yang dibentuk itu mentalitas ya, kekuatan mental seorang mukmin menghadapi berbagai ujian. Ya kalau sekarang mendidik anak-anak kita ya, kalau fakta sejarahnya seperti itu, untuk membentuk ya peradaban manusia yang unggul ya, ya anak-anak harus dilatih juga dengan berjuang, bukan hanya beras, baju dan uang ya, jenenge berjuang itu, tapi berjuang dalam pengertian yang sebenarnya. Untuk mendapatkan sesuatu mereka harus ada usaha, ada ikhtiar, ada nilai perjuangannya, tidak lantas diberikan fasilitas dengan berbagai kemudahan-kemudahan untuk dia. Makanya ada seorang yang pernah memberikan satu testimoni, menyatakan ketika menyekolahkan anaknya di tempat yang minim fasilitas ya, kalaupun dia menyekolahkan anaknya di tempat yang full fasilitas itu ada, mampu, tapi kemampuan finansialnya itu tidak lantas membuat dia lupa diri untuk memberikan pendidikan kemandirian kepada anaknya, sehingga dia pilih sekolah yang fasilitas tidak full service, umbah-umbah dewe ya. Ada pesantren, ada lembaga yang memfasilitasi laundry ya, tapi ada juga yang tidak, karena ingin mendidik kemandirian anak, ingin memberikan latihan kemandirian kepada anak-anak dan seterusnya. Ada orang tua yang juga memikirkan persoalan ini sejak dini. Mereka meskipun orang tuanya memiliki fasilitas yang lebih, tapi tidak memberikan
kecuali pada proporsinya. Sehingga itu peran ya membentuk generasi yang unggul, peradaban yang unggul ya diantaranya tidak memberikan fasilitas yang berlebihan kepada anak-anak. Tapi ada porsi di mana orang tua kemudian melatih mental mereka. Sehingga di situ muncul itu kadang-kadang di saat terdesak, di saat fasilitas itu terbatas, itu kreativitas itu akan lahir. Muncul kreativitas, muncul ide, muncul inovasi-inovasi untuk mengatasi kekurangan fasilitas yang ada. Ya. Sehingga peradaban ketika itu tidak lahir dari kemewahan. Yang terjadi pada umat Islam pada saat itu adalah dibentuk oleh keadaan yang serba terbatas. Ya. Bahkan sebagian wa yumasyatu bi amsyatil hadid, ya. Ada juga yang mendapatkan penyiksaan dengan sebuah sisir dari besi, ya, dikerik pakai sisir besi. Maduna lahmihi wa 'idhamihi, sampai kemudian terkelupas antara kulit dengan tulangnya, itu terkelupas. Ya. Itu gambaran jamaah rahimakumullah Rasulullah kepada sahabat Khabbab bin Al-Arth ketika Khabbab menyatakan bahwa ya Rasulullah, kenapa enggak kita doa aja kepada Allah, kenapa enggak kita minta tolong saja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasulullah menggambarkan itu. Baik jamaah rahimakumullah, ma yasudduhu dzalika an dinihi, yang keadaan itu, penyiksaan dan penderitaan yang amat sangat luar biasa tadi, tidak menghalangi mereka, tidak menghentikan mereka untuk tetap memegang teguh agamanya. Jadi terus, ya. Artinya kalau dibuat skala prioritas, yang paling pertama harus dijaga itu agama, bukan fisik. Tapi buktinya sekarang kan orang lebih sibuk skincarean daripada ngurusin agama. Coba dilihat itu di media sosial lebih banyak, ya, apalagi non sewu para ibu-ibu perempuan itu lebih banyak ngurusi skincare, ngurusi kulit daripada ngurusi ibadahnya. Ya. Padahal janji Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga, nanti di wajah wajahnya diputihkan semuanya. Sekalian nganggo apa jenenge? Skincare. Allah sendiri yang akan memutihkan kulit-kulit mereka itu. Ya. Baik jamaah rahimakumullah. Wallahi la yutimmanna hadzal amra. Jadi ini janji Rasulullah SAW dengan sumpahnya, demi Allah, la yutimmanna hadzal amra hatta yasirur rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Demi Allah, benar-benar urusan ini, artinya dakwah Islam ini akan disempurnakan, ya, sampai seorang yang melakukan perjalanan dari San'a ke Hadramaut itu tidak pernah merasa takut sedikit pun. Wilayah itu dikenal wilayah yang angker, wilayah yang banyak pembajak, pembegal, ya. Sehingga Rasulullah menggambarkan sampai orang yang melintas di wilayah itu dari San'a ke Hadramaut, mereka tidak ada yang takut sedikit pun. Artinya negeri itu pasti akan aman. La yakhafu illallah, tidak ada rasa takut sedikit pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, sekali lagi bahwa periode atau fase ulang yang kita baca di periodisasi Mekah ini, ya, menjadikan tauhid, keyakinan kepada Allah sebagai fondasi peradaban, ya, membentuk masyarakat itu
ya mentalitasnya, keyakinannya dibangun sedemikian rupa. Jadi bahwa agama itu jauh lebih menentukan daripada material atau fisik, ya. Sehingga tubuh pun rela dikorbankan demi menjaga agama. Nyawa sekalipun rela dikorbankan demi menjaga agama. Ketika para sahabat tahun kelima Hijriah, tahun kelima kenabian itu harus berpindah atau bergerak ke negeri Habasyah, ya, bukan tanpa resiko. Dari Mekah ke Habasyah itu harus melewati banyak hal, banyak rintangan, padang pasir, gurun yang tandus, ya. Ancamannya kehabisan tenaga, kehabisan perbekalan, laut yang masih ganas, ya. Ancamannya juga kematian. Tapi itu rela diterjang demi menjaga akidah dan dakwah, ya. Artinya kalau kemudian akidah itu menjadi aspek pengetahuan tanpa ada realisasi perjuangan, itu hanya sebatas ilmu saja. Tapi ketika keimanan itu muncul dalam sebuah sikap, ya, bagaimana menghadapi ujian, bagaimana mendapatkan, ya, tekanan, ya, sebagaimana tekanan yang dirasakan oleh keluarga Yasir tadi, yang kemudian oleh Rasulullah SAW dinasihati sebagai sabron, bersabarlah. Atau dalam konteks sudah situasi aman, bukan situasi dalam tekanan lagi. Ada seorang perempuan yang kemudian dinasihati oleh Rasulullah SAW untuk bersabar, ittaqillaha wasbiri. Dia kehilangan seorang yang dicintainya, kemudian Rasulullah menasihatinya, tapi perempuan ini kemudian tidak menghiraukan nasihat Rasulullah SAW. Lalu si perempuan ini dikasih tahu oleh orang lain, ya, yang tadi menasehatimu itu Rasulullah. Lalu dia buru-buru menyusul Rasulullah SAW dan kemudian bertemu dengan Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah SAW dinasehati, inna sabra 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu letaknya di permulaan, pada pukulan pertama, ya. Bukan yang sudah berhari-hari, sudah sekian baru kita bilang iya wis aku sabar, bukan. Justru di saat pertama itulah kualitas kesabaran kita ditentukan, ya. Jamaah rahimakumullah, bahwa ujian itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh jadi, ya, menjadi wasilah, menjadi sarana bagi seseorang untuk dibebaskan dari siksa Allah nantinya, ujian di dunia. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati, ya. Al bala, ujian, musibah yang terus menerus, ya, dialami atau dirasakan seorang mukmin atau mukminah fi nafsihi, terhadap dirinya. Jadi orang leren-leren ujiannya, Pak. Winginane ngeluh, mene ucek-ucek moto perih, besoknya hidungnya mampet, besoknya lagi watuk, besoknya lagi srekelen. Apa srekelen, Pak? Ini boyoke, ya. Besoknya lagi jempolnya cantengan, balik meneh, wah, macam-macam. Itu kayak terus ujian ono ae. Mungkin di antara kita ada saudara kita atau siapapun lah, iku wingi mari loro, saiki loro maneh, meneh krungu kabar loro maneh. Terus begitu. Fi nafsi, pada dirinya. Ternyata tidak hanya pada dirinya, wa waladi, gak kena dirinya, kena anake loro, ya. Anak sing barep, ini anak sing nomor loro, ini anak sing nomor telu. Urutan, kadang barengan, saumah loro kabeh. Ada kan yang kemudian kadang-kadang kita rasakan, ya. Waduh, saumah watuk kabeh.
saumah masuk angin kabeh dan seterusnya. Ada saja kadang-kadang kita jumpai peristiwa seperti itu. Wa malihi, nggak kena dirinya, nggak kena anaknya, tapi kena hartanya. Ya mungkin manuk renjae ilang ya, manuk cendete dicolong wong, atau terbang lagi makani manuk cendete terus lupa nutup kandangnya, mabur telu. Manuk cendete yang mahal ya, sehingga musibah yang terus menerus dia rasakan hatta yalqallaha, sampai dia meninggal dunia, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma'alaihi khati'atan, dan pada dirinya tidak sedikit pun ada dosa. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan dia bersabar dengan ujian yang dia hadapi itu dalam rangka membersihkan dosa-dosa dia, supaya ketika menghadap Allah wis entek, lunas, habis sudah dosa-dosa yang dia pernah lakukan, kesalahan yang pernah dia kerjakan, Allah sudah uji dengan. Jadi hidupnya itu penuh dengan ujian, tapi dalam rangka untuk membersihkan, sehingga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dia sudah tidak membawa dosa. Udah habis dosanya. Udah Allah bersihkan dengan ujian yang dia hadapi setiap saat itu. Jadi jamaah rahimakumullah, ya itu sunatullah pertama ya, sunatullah bahwa orang pasti akan diuji ya, karena dunia ini Allah hadirkan untuk seleksi ya, siapa yang terbaik amalnya. Allah menyebut di surah Al-Mulk gitu ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, kematian untuk menguji kalian, siapa yang terbaik amalnya. Nah, yang terbaik tadi kan korelasinya dengan sabda Rasulullah SAW ya, ketika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, ketika mendapatkan ujian dia bersabar. Nah, di situ baru orang akan terbaik. Terbaik itu berarti apa? Dia menjaga petunjuk dan aturan Allah. Ketika senang ya dia syukuri kesenangannya. Ya, Imam Syafi'i itu mengklasifikasi orang dikatakan bermaksiat kepada Allah ketika dia mendapatkan rizki yang halal tapi digunakan untuk perkara yang sia-sia. Munfaedah, kalau faedahnya tapi dia jalani, dia kerjakan untuk pekerjaan yang tidak ada faedahnya meskipun dari harta yang halal, itu sudah dikategorikan bermaksiat ya. Itu bukan tanpa dasar ya, karena salah satu sabda Rasulullah SAW dikatakan seorang mukmin itu dia memiliki kemuliaan, dia memiliki kebaikan itu karena apa? Dia sanggup membuang, meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Setengah atau sebagian dari kebaikan seorang mukmin itu ada pada apa? Ketika dia mampu, dia sanggup meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, kata Bang Haji Roma Irama, begadang kalau tidak ada manfaatnya ya. Jangan begadang kalau tidak ada manfaatnya. Begadang boleh begadang kalau ada manfaatnya ya. Tapi kalau nggak ada manfaatnya ya tidak usah dilakukan. Jamaah rahimakumullah, jadi penjernihan pikiran kita sebenarnya itu, ujian baik senang maupun susah ketika disikapi dengan tepat itu sebenarnya sedang menjernihkan pikiran kita supaya kita tidak salah dalam mengelola emosi kita ya. Sehingga apa? Kalau kemudian emosi kita yang terganggu, seringkali itu adalah dorongan hawa nafsu.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya, dieloi terus, keinginan-keinginannya diperturutkan, ya. Nah, ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan akidah ini yang menjadi tempaan para sahabat Rasulullah di awal dakwah itu membersihkan dari berbagai keinginan-keinginan. Ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan kenyamanan, tidak, justru mereka dibentuk dengan perjuangan dan darah, sehingga lahir itu peradaban sahabat-sahabat yang unggul, sahabat yang tahu proses bagaimana berjuang, sehingga ketika merasakan kemerdekaan, ya, mereka benar-benar memanfaatkan kemerdekaannya itu untuk menghamba kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan, ya, di antara sahabat yang paling layak memimpin sebenarnya Khabbab bin Al-Arth, karena dia yang awal kali mendapatkan penyiksaan. Dia sesungguhnya yang lebih berhak, ya. Tapi sahabat Khabbab ini orangnya sangat zuhud, ya, tidak terlalu cinta terhadap dunia. Dia lebih sibuk dengan mengajarkan Al-Quran, karena dia sadar betul bahwa yang mengantarkan dia untuk memiliki kepribadian seperti itu ya dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara hikmahnya pula bahwa tadi sudah sempat saya singgung bahwa fala ya'lamanna alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, ya. Ini adalah membentuk komunitas yang solid, bukan orang-orang yang oportunis. Orang-orang yang memang memiliki kerelaan untuk berjuang, mereka yang memang kuat secara mentalitas, ya. Sehingga Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, dan bersabarlah dirimu, ya, bersama orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memiliki kepasrahan yang tinggi kepada Allah di waktu pagi dan petang, ya. Orang-orang yang memiliki sandaran hanya kepada Allah, di mana ketika ujian datang bertubi-tubi terhadap mereka, mereka kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong terbaik kita. Jadi kepasrahannya yang murni, hanya mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, ya, ikhtiar basyariahnya, ya, usaha manusiawinya juga dilakukan. Secara strategis Rasulullah kemudian memberikan izin kepada sebagian sahabat untuk menyelamatkan akidah dan dakwah, pergi ke negeri Habasyah. Baik jamaah rahimakumullah. Nah, ini juga menjadi kacamata bagi kita orang tua, sebagaimana tadi sempat saya singgung sedikit, ya. Ketika kita ingin memiliki putra-putri yang unggul secara karakter, ya, ya bangun mentalitas mereka, ya. Bangun, ya, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar memberikan fasilitas, sarana dan prasarana, ya, tapi bangun mentalitas mereka, dekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau anaknya sudah kuliah, ya bagaimana upaya kita mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sekarang fasilitas komunikasi mudah, ya, tapi yang lebih tajam itu adalah doa. Doa yang tidak boleh putus, ya. Doakan anak-anak kita yang berada di luar sana, yang jauh dari kita, yang menguatkan mereka. Nabi saja itu sering, ya muqallibal qulub,
yang maha membolak-balikkan hati. Kita nggak tahu anak kita di sana sholat apa ora itu. Tapi karena keyakinan kita kepada Allah, Allah yang menjaga mereka, Allah yang menggerakkan hati mereka, kita pastikan ya dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa anak kita juga dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tidak ada putusnya bagi orang tua itu, punya keyakinan yang pasti ya. Dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memahami kehidupan yang sebenarnya. Jamaah rahimakumullah, berikutnya bahwa fase makiyah yang tadi bahwa pondasinya adalah perjuangan, pengorbanan ya. Ini adalah fase strategis ya. Kata Syekh Said Ramadan Al-Budi, ini adalah tahapan yang senyap, kemudian nanti ada dakwah terbuka ya. Ini adalah tamyiz untuk memilah mukmin yang kuat beneran dengan mukmin yang abal-abal yang nanti tersaring dengan sendirinya, bahkan mereka tidak kuat keimanannya sehingga balik memusuhi Islam ya banyak ya. Karena itu Nabi SAW mengingatkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat ya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun dua-duanya punya kebaikan. Tadi kan klausul yang awal bahwa tiap urusan orang mukmin itu mesti apik. Ya, mukmin itu sudah bagus, tapi kalau mukmin itu kuat, itu jauh lebih bagus daripada mukmin yang lemah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan keutamaan itu kepada tiap-tiap mukmin beda-beda. Ada yang diberi kekuatan fisiknya, ada yang diberi kekuatan hartanya, ada yang diberi kekuatan pikirannya, ada yang diberi kekuatan mungkin tiga-tiganya berkumpul pada satu orang, bisa jadi. Ya. Karena itu jamaah rahimakumullah, tidak ada kemudian seorang mukmin meremehkan ya, menjadi sikap hidupnya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Seorang mukmin tidak akan meremehkan barang sedikit pun kebaikan ya, karena masing-masing dalam pepatah Arab dikatakan la tahqiranna man dunaka falikulli syai'in maziyah. Tidak boleh ngeremehin orang lain karena tiap-tiap orang punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Bahkan sekalipun pada orang yang nun sewu dalam kondisi kekurangan secara fisik misalkan, pasti Allah menganugerahkan kelebihan pada sisi yang lainnya. Sehingga seorang mukmin itu tidak ada istilahnya meremehkan orang lain ya. Jadi seorang mukmin itu kalau sampai merendahkan mukmin yang lainnya, meremehkan mukmin yang lainnya ya, itu punya bibit-bibit sifat iblis ya. Karena iblis kan punya karakter merendahkan yang lainnya. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia ya. Jadi merasa dirinya lebih baik ya. Kalau kita meyakini apa yang kita kerjakan itu benar, it's okay. Tapi kalau merasa kita lebih baik dari orang lain, jangan. Karena itu bisa menjadi muncul bibit keangkuhan, muncul bibit kesombongan ya. Ya biarlah Allah yang akan menilai, bukan kita ya. Penilaian itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan adalah norma-norma yang diatur, itulah yang kita jalankan supaya Allah memuliakan kita dengan keimanan kita, dengan ilmu kita, dengan amal kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat kemuliaan seseorang itu karena iman, ilmu dan amalnya ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.